Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari fakta unik beruang kutub, raksasa putih dari kutub utara. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Hewan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia. Ketika kita membayangkan hamparan es Arktik yang luas, sunyi, dan tanpa batas. Satu citra agung yang hampir pasti muncul di benak kita adalah sosok predator perkasa berwarna putih salju yang berjalan dengan langkah mantap di atas lautan beku. Itulah Ursus maritimus, sang beruang kutub, penguasa tak terbantahkan di puncak rantai makanan kutub utara yang membeku. Nama ilmiahnya sendiri, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai beruang maritim, memberikan petunjuk krusial pertama tentang kehidupannya yang secara intrinsik dan tak terpisahkan sangat terikat dengan lautan es. Berbeda secara fundamental dari semua kerabat beruang lainnya yang sebagian besar merupakan penghuni daratan. Beruang kutub secara unik diklasifikasikan sebagai mamalia laut. Klasifikasi ini sangat beralasan, mengingat sebagian besar siklus hidup mereka dihabiskan di atas es laut yang dinamis, berenang di perairan sedingin es, atau berpatroli di sepanjang garis pantai. Semua demi memburu mangsa utama mereka, anjing laut yang kaya lemak. Ikon dari keliaran Arktik dan simbol kekuatan adaptasi ini bukan sekadar beruang biasa yang kebetulan berwarna putih. Ia adalah sebuah mahakarya evolusi yang hidup, sebuah mesin biologis yang dirancang dengan presisi luar biasa untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang biak dan mendominasi di salah satu lingkungan paling ekstrem dingin dan paling tak kenal ampun di muka bumi. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas lapisan-lapisan misteri yang menyelimuti raksasa putih yang megah ini. Mengungkap fakta-fakta paling mengejutkan dan menakjubkan yang membuat mereka jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekadar penampilan ikonik mereka yang sering kita lihat. Salah satu fakta paling fundamental dan sering disalahpahami tentang beruang kutub adalah warna bulunya. Meskipun kita menyebutnya beruang putih, pada kenyataannya, bulu mereka sama sekali tidak mengandung pigmen putih. Sebaliknya, setiap helai rambut pelindung mereka sebenarnya transparan dan memiliki inti yang berongga. Struktur unik ini adalah kunci dari penampilan putih cemerlang mereka. Ketika sinar matahari mengenai bulu mereka, cahaya tersebut dihamburkan ke segala arah oleh permukaan kasar di bagian dalam setiap helai rambut yang berongga. Sebuah fenomena fisika yang dikenal sebagai hamburan cahaya. Efeknya mirip dengan bagaimana butiran salju atau pecahan es tampak putih, padahal air itu sendiri bening. Hamburan spektrum cahaya yang lengkap inilah yang menghasilkan penampilan putih yang ikonik, sebuah kamuflase sempurna di lanskap salju dan es. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Di bawah lapisan bulu tebal ini, terdapat kulit yang berwarna hitam legam. Ini adalah sebuah adaptasi termal yang brilian. Warna hitam sangat efisien dalam menyerap radiasi matahari sebanyak mungkin, membantu beruang kutub menyerap kehangatan dari sinar matahari Arktik yang seringkali lemah. Jadi, sementara bulu transparan mereka memberikan kamuflase, kulit hitam di bawahnya bekerja sebagai panel surya alami, memaksimalkan setiap ons energi panas yang tersedia. Kombinasi kulit hitam penyerap panas dan bulu berongga penghambur cahaya ini adalah contoh sempurna dari solusi evolusioner ganda yang memungkinkan mereka untuk tetap tersembunyi dari mangsa sekaligus tetap hangat. Kemampuan beruang kutub untuk berkembang di suhu yang bisa anjlok hingga di bawah minus 40 derajat Celcius adalah bukti dari serangkaian adaptasi fisiologis yang luar biasa, mengubah mereka menjadi penguasa sejati lingkungan dingin. Aset utama mereka dalam perang melawan hawa dingin adalah lapisan lemak subkutan atau blubber yang sangat tebal. Lapisan ini bisa mencapai ketebalan hingga 11 cm dan berfungsi sebagai isolator internal yang sangat efektif.
menjaga organ-organ vital tetap hangat dan menyediakan cadangan energi yang sangat besar selama masa-masa sulit ketika makanan langka. Melengkapi isolasi internal ini adalah sistem bulu dua lapis mereka. Lapisan luar terdiri dari rambut pelindung yang panjang, berminyak, dan tahan air. Rambut ini berfungsi seperti mantel hujan, mencegah air dingin mencapai kulit saat mereka berenang, dan membantu mereka mengeringkan diri dengan cepat hanya dengan sekali kibasan tubuh. Di bawahnya, terdapat lapisan bulu bagian dalam yang sangat padat dan halus, yang berfungsi untuk memerangkap lapisan udara hangat di dekat kulit, mirip dengan cara kerja pakaian termal. Adaptasi untuk meminimalkan kehilangan panas juga terlihat pada morfologi tubuh mereka. Mereka memiliki telinga yang relatif kecil dan ekor yang pendek, mengurangi luas permukaan tubuh yang terpapar dingin. Kaki mereka adalah keajaiban rekayasa lainnya. Telapak kaki mereka yang sangat besar, berukuran hingga 30 cm, berfungsi seperti sepatu salju, mendistribusikan berat badan mereka secara merata untuk mencegah mereka tenggelam di salju tebal. Selain itu, telapak kaki ini ditutupi oleh bantalan kasar dan cakar yang tidak dapat ditarik, memberikan cengkraman yang luar biasa di atas permukaan es yang licin. Sesuai dengan nama ilmiahnya Ursus maritimus, beruang kutub adalah perenang yang sangat ulung dan tangguh, menghabiskan banyak waktu di perairan Arktik yang membekukan. Kemampuan akuatik mereka bukanlah sekadar keahlian tambahan, melainkan komponen inti dari strategi bertahan hidup mereka untuk berburu dan melakukan perjalanan antar bongkahan es. Tubuh mereka yang ramping dan hidrodinamis, ditambah dengan lapisan blubber tebal yang memberikan daya apung alami, membuat mereka sangat efisien di dalam air. Mereka menggunakan kaki depan mereka yang besar dan berselaput, sebagian sebagai dayung yang kuat, mendorong tubuh mereka maju dengan gerakan yang kuat dan efisien, sementara kaki belakang dan ekor pendek mereka berfungsi sebagai kemudi untuk mengarahkan gerakan. Beruang kutub dapat berenang dengan kecepatan stabil sekitar 10 km per jam, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah daya tahan mereka. Mereka tercatat mampu berenang terus-menerus selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, menempuh jarak ratusan kilometer dalam satu perjalanan epik, melintasi perairan terbuka untuk mencari daratan atau es laut yang lebih baik. Salah satu adaptasi kunci untuk gaya hidup semi-akuatik ini adalah kemampuan mereka untuk menutup lubang hidung mereka saat menyelam, memungkinkan mereka untuk menahan napas di bawah air selama 1 hingga 2 menit. Meskipun mereka biasanya tidak menyelam terlalu dalam, kemampuan ini sangat penting saat mereka mencoba menyergap anjing laut yang sedang beristirahat di tepi es dari bawah air, menunjukkan betapa terintegrasinya kemampuan darat dan laut dalam repertoar perburuan mereka yang mematikan di dunia Arktik yang luas dan seringkali tampak kosong. Indera penciuman beruang kutub yang fenomenal adalah alat navigasi dan perburuan mereka yang paling kuat. Indera ini dianggap sebagai salah satu yang paling tajam di antara semua mamalia darat. Rongga hidung mereka memiliki area permukaan yang sangat luas dan dipenuhi dengan jutaan reseptor penciuman, memberikan mereka kemampuan super untuk mendeteksi aroma di udara. Telah didokumentasikan bahwa seekor beruang kutub dapat mencium bau bangkai anjing laut atau paus dari jarak hampir 32 km, sekitar 20 mil. Kemampuan luar biasa ini memungkinkan mereka untuk menemukan sumber makanan potensial yang tersebar di wilayah yang sangat luas dan minim fitur. Lebih penting lagi, indera penciuman ini sangat krusial dalam mendeteksi agluit lubang napas anjing laut di dalam es tebal. Seekor beruang dapat mencium aroma anjing laut yang muncul untuk bernapas dari jarak lebih dari 1 kilometer. Setelah mendeteksi mangsa, mereka menerapkan teknik berburu yang menunjukkan kecerdasan dan kesabaran yang luar biasa. Metode yang paling umum adalah still hunting atau berburu diam. Beruang kutub akan berbaring atau duduk diam tanpa bergerak selama berjam-jam di samping lubang napas, menunggu dengan kesabaran seekor pemangsa puncak. Ketika anjing laut akhirnya muncul ke permukaan untuk mengambil udara, beruang kutub akan menggunakan kekuatan eksplosif dan cakarnya yang tajam untuk menarik mangsanya keluar dari air ke atas es
dalam sekejap mata. Teknik ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang perilaku mangsa dan kesabaran tingkat tinggi, membuktikan bahwa mereka bukan hanya pemburu yang kuat, tetapi juga sangat cerdas dan strategis. Pola makan beruang kutub adalah salah satu yang paling terspesialisasi dan ekstrem di antara keluarga beruang. Mereka adalah karnivora sejati, atau lebih tepatnya, lipivora pemakan lemak. Diet mereka hampir secara eksklusif terdiri dari anjing laut, terutama anjing laut bercincin dan anjing laut berjanggut yang memiliki kandungan lemak sangat tinggi. Pilihan diet ini bukanlah kebetulan, melainkan kebutuhan biologis yang mutlak untuk bertahan hidup di kutub utara. Lemak menyediakan lebih dari 2 kali lipat kalori per gram dibandingkan dengan protein atau karbohidrat. Bagi beruang kutub, mengonsumsi lemak dalam jumlah besar adalah cara paling efisien untuk membangun dan memelihara lapisan blubber mereka yang tebal, yang sangat penting untuk isolasi termal dan sebagai cadangan energi. Fakta yang menarik adalah bagaimana mereka mengonsumsi mangsanya. Setelah berhasil menangkap seekor anjing laut, beruang kutub akan secara selektif memakan bagian yang paling berharga terlebih dahulu, kulit dan lapisan lemaknya yang tebal. Mereka seringkali meninggalkan daging yang lebih tanpa lemak. Perilaku ini memastikan mereka mendapatkan asupan kalori dan energi yang maksimal dari setiap perburuan. Daging yang tersisa kemudian menjadi sumber makanan penting bagi hewan Arktik lainnya yang lebih kecil, seperti rubah Arktik yang seringkali membuntuti beruang kutub dari kejauhan, menjadikan beruang kutub sebagai komponen kunci dalam jaring makanan ekosistem yang lebih luas. Spesialisasi diet ini bagaimanapun juga menjadi kelemahan terbesar mereka di era perubahan iklim. Karena ketergantungan total mereka pada anjing laut membuat populasi mereka sangat rentan terhadap hilangnya es laut, platform utama mereka untuk berburu. Berbeda dengan banyak predator besar lainnya, beruang kutub umumnya adalah hewan yang sangat soliter. Setelah meninggalkan induknya pada usia sekitar 2 hingga 3 tahun, mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka sendirian, menjelajahi wilayah jelajah yang sangat luas, yang bisa mencapai ribuan kilometer persegi. Wilayah ini tidak dipertahankan sebagai teritori yang eksklusif. Seringkali wilayah jelajah, beberapa beruang saling tumpang tindih. Sifat non-teritorial ini kemungkinan besar disebabkan oleh sifat habitat mereka yang terus berubah dan sumber makanan yang tersebar luas, membuat pertahanan teritori menjadi tidak praktis dan tidak efisien secara energi. Pertemuan antar beruang dewasa di luar musim kawin biasanya jarang terjadi dan seringkali dihindari. Namun, ketika mereka bertemu, misalnya di sekitar sumber makanan besar seperti bangkai paus, mereka memiliki sistem komunikasi yang kompleks untuk menegosiasikan interaksi. Komunikasi ini sebagian besar bersifat nonverbal, menggunakan bahasa tubuh yang halus, seperti menggerakkan kepala dari sisi ke sisi, menandakan niat untuk bermain atau berinteraksi secara damai, mendekat dengan kepala tertunduk tanda ketundukan, atau melakukan kontak hidung ke hidung. Mereka juga dapat mengeluarkan berbagai vokalisasi, termasuk desisan, geraman, dan raungan, terutama saat merasa terancam atau bersaing untuk mendapatkan pasangan. Ada satu mitos populer yang sering digambarkan, yaitu beruang kutub menutupi hidung hitam mereka dengan cakarnya saat berburu untuk berkamuflase. Namun, tidak ada bukti ilmiah atau pengamatan yang dapat diverifikasi yang mendukung perilaku ini. Para ilmuwan percaya bahwa perilaku ini tidak perlu, mengingat indera penciuman mangsa mereka yang relatif lemah dan fakta bahwa beruang seringkali menyerang dari posisi di mana hidung mereka tidak akan terlihat. Siklus reproduksi beruang kutub sangat sinkron dengan ritme keras musim Arktik. Musim kawin biasanya terjadi pada musim semi antara bulan April dan Mei, ketika beruang jantan akan melakukan perjalanan jauh untuk mencari betina yang reseptif. Setelah perkawinan terjadi, keajaiban biologis yang dikenal sebagai implantasi tertunda atau delayed implantation dimulai. Sel telur yang telah dibuahi tidak langsung tertanam di dinding rahim dan berkembang. Sebaliknya, perkembangannya ditunda selama beberapa bulan. Penundaan ini memastikan
bahwa anak-anak beruang akan lahir pada waktu yang paling ideal untuk kelangsungan hidup. Pada musim gugur, biasanya sekitar bulan Oktober atau November, jika sang betina telah berhasil mengumpulkan cadangan lemak yang cukup untuk menopang kehamilannya dan masa menyusui, implantasi akan terjadi dan embrio akan mulai berkembang. Betina hamil kemudian akan mencari lokasi yang cocok di tumpukan salju tebal, biasanya di darat, untuk menggali sarang bersalin atau maternity den. Di dalam sarang inilah yang suhunya bisa jauh lebih hangat daripada udara luar. Ia akan melahirkan 1 hingga 3 anak paling umum. 2 antara bulan November dan Januari. Anak-anak beruang kutub lahir dalam keadaan yang sangat rentan, buta, hampir tidak berbulu, dan sangat kecil. Dengan berat hanya sekitar setengah kilogram, sang induk akan tetap berada di dalam sarang selama berbulan-bulan. Tidak makan atau minum, hanya mengandalkan cadangan lemak tubuhnya sambil menyusui anak-anaknya dengan susu yang sangat kaya lemak. Mereka baru akan keluar dari sarang pada musim semi berikutnya, ketika anak-anaknya sudah cukup besar dan kuat untuk menghadapi dunia Arktik. Meskipun menyandang status sebagai predator puncak di Kutub Utara, beruang kutub menghadapi ancaman eksistensial yang serius. Dan ancaman ini tidak datang dari predator lain, melainkan dari perubahan lingkungan skala global yang disebabkan oleh manusia. Musuh terbesar beruang kutub saat ini adalah perubahan iklim dan konsekuensi langsungnya. Hilangnya es laut Arktik secara drastis. Es laut bukanlah sekadar tempat beruang kutub berjalan. Itu adalah fondasi dari seluruh ekosistem mereka. Es laut adalah platform penting tempat mereka berburu, melakukan perjalanan jarak jauh, mencari pasangan, dan bagi beberapa subpopulasi, tempat untuk membangun sarang bersalin. Dengan meningkatnya suhu global, es laut terbentuk lebih lambat di musim gugur dan mencair lebih cepat di musim semi. Periode bebas es yang semakin panjang ini memaksa beruang kutub untuk menghabiskan lebih banyak waktu di darat, jauh dari sumber makanan utama mereka, yaitu anjing laut. Ketika berada di darat, mereka harus bertahan hidup dengan cadangan lemak mereka untuk waktu yang lebih lama, yang menyebabkan penurunan kondisi tubuh, penurunan tingkat reproduksi, dan peningkatan angka kematian, terutama di kalangan anak-anak beruang dan beruang muda. Akibat ancaman serius ini, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam IUCN telah mengklasifikasikan beruang kutub sebagai spesies rentan atau vulnerable. Mereka dianggap sebagai spesies. Indikator kesehatan populasi mereka secara langsung mencerminkan kesehatan ekosistem Arktik secara keseluruhan. Upaya konservasi global kini berfokus pada mitigasi perubahan iklim, melindungi habitat kritis, dan meminimalkan konflik antara manusia dan beruang di komunitas utara. Semuanya dalam perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan raksasa putih ini dari ambang kepunahan. Sebagai penutup perjalanan kita, mari kita jelajahi beberapa fakta unik terakhir yang melengkapi gambaran tentang hewan luar biasa ini. Salah satu adaptasi fisiologis yang paling aneh adalah hati mereka. Hati beruang kutub menyimpan vitamin A dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Begitu tinggi, sehingga bisa menjadi racun yang mematikan bagi manusia jika dikonsumsi. Ini adalah adaptasi dari diet mereka yang kaya akan minyak anjing laut. Fenomena menarik lainnya di dunia Arktik adalah munculnya hibrida beruang kutub dan beruang grizzly, yang populer disebut pizzly atau grolar bear. Seiring dengan pemanasan Arktik, wilayah jelajah beruang grizzly meluas ke utara, meningkatkan kemungkinan pertemuan dan perkawinan dengan beruang kutub, menghasilkan keturunan yang menunjukkan campuran karakteristik fisik dan perilaku dari kedua spesies. Selain itu, beruang kutub memiliki kemampuan luar biasa untuk mendaur ulang urea dalam tubuh mereka selama periode puasa yang panjang. Seperti saat betina berada di sarang bersalin, mereka dapat memecah urea menjadi asam amino baru, memungkinkan mereka untuk mempertahankan massa otot meskipun tidak makan selama berbulan-bulan. Beruang kutub dengan segala adaptasi dan keunikannya adalah lebih dari sekadar hewan yang mengagumkan. Mereka adalah barometer kesehatan planet kita. Kelangsungan hidup mereka yang terancam oleh es yang mencair menjadi pengingat yang gamblang tentang dampak mendalam dari aktivitas manusia
terhadap dunia alam. Memahami dan melindungi raksasa putih dari kutub utara ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan salah satu ekosistem terakhir yang benar-benar liar di bumi. Mereka adalah pengingat akan kekuatan, ketahanan, dan kerapuhan kehidupan di lingkungan yang paling ekstrem. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.